Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat ligot wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid tercinta ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Selain itu, Rasulullah pula yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib mengingatkan pada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun membuat kita meninggalkan tahun 2022 dan membawa kita ke tahun 2023. Pergantian ini secara zahir atau yang nampak membuat umur kita bertambah. Ada yang menjadi belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, 60-an tahun, 70-an tahun, bahkan ada yang 80-an tahun. Namun pergantian tahun ternyata membuat pulsa kehidupan kita berkurang dan suatu saat tentu akan habis. Hanya saja kita tidak tahu kapan habisnya pulsa itu. Bisa jadi esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita tidak mengetahuinya. Kita juga tidak mengetahui di mana kita akan menghabiskan pulsa kehidupan itu. Oleh karenanya, tidak ada salahnya kita terus melakukan muhasabah, yakni menghitung kedirian kita atau introspeksi atas apa yang kita lakukan selama 1 tahun, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam melangkah ke tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka hal tersebut,
Kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai berikut. Kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi saronas wa kun indan nasi rajulam minan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Hadirin yang mulia, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia demi memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintahnya, baik itu perintah wajib maupun perintah yang bersifat sunnah, dan sedapat mungkin meninggalkan atau menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Kita harus meninggalkan hal-hal yang haram, bisa jadi meninggalkan hal yang mubah, sehingga kita menjadi manusia yang baik di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia sebaik-baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang dilakukan dengan terus merasa diri jelek. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan dari sikap ujub atau sombong, riya yakni pamer, dan sum'ah atau mengharap pujian orang lain. Ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Lantas, bagaimana kita mampu mendorong diri untuk terus berbuat kebaikan tersebut? Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Pertama, jika melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan daripada kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebajikannya, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lakukan dengan duduk bersama orang soleh. Dengan duduk bersama orang soleh, kita akan melihat apa yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya setiap hari, dan melihat diri sendiri. Apakah kita sudah lebih baik daripada orang soleh tersebut? Kedua, jika kita melihat anak kecil atau anak muda, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diriku, karena umurnya lebih sedikit dariku. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat kebaikan lebih baik daripada kita. Ketiga, jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu, hendaknya menilainya, dia memiliki cara yang baik, yang benar, mengamalkan pengetahuannya, dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya tersebut. Sebaliknya, jika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan
Mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya. Sementara kita lebih berdosa karena berbuat salah pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Orang yang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya. Sementara orang alim atau orang yang memiliki pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu. Ilustrasi atau gambaran sederhana yang mungkin dapat kita pakai. Siapakah yang bisa berbuat korupsi? Tentu ia yang memiliki akses pengetahuan bagaimana mengambil dan memanfaatkan uang tersebut untuk dirinya atau golongannya. Bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana mungkin bisa menyelewengkan uang negara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Introspeksi bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga kita, dan lebih luas lagi pada masyarakat. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan ayat pada muqaddimah khutbah di atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat liwat wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini dijelaskan lebih lanjut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang bisa menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus introspeksi dan berbenah diri. Dengan introspeksi dan berbenah diri, kita berharap hidup kita lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik lagi pada esok hari. Bukankah bila kehidupan seseorang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka ia termasuk golongan orang yang bangkrut. Sedangkan kehidupan seseorang hari ini yang sama dengan kemarin, maka ia termasuk orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung adalah apabila kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, baik kehidupan beragamanya maupun kehidupan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju kehidupan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatin fi rizqin wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
nafsun ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannatil humul faizun. Lau anjalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddiqan min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada war-rahmanur rahim. Huwallahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizzul hakim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.